Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode filsafat. Metode filsafat digunakan sebagai alat aproksimasi untuk sampai pada sebuah esensi menurut sudut pandang masing-masing seorang filsuf. Metode filsafat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode matematis. Metode matematis ini dipelopori seorang filsuf yang bernama Descartes. Menurut Descartes, untuk mencapai sebuah tingkat kepastian tertinggi, maka setiap persoalan yang diteliti mesti dibagi-bagi menjadi beberapa bagian sebanyak mungkin, sejauh diperlukan untuk pemecahan masalah yang memadai. Metode transcendental. Metode transcendental digaungkan oleh seorang filsuf yang bernama Immanuel Kant. Metode ini yang dipelopori Kant juga sering disebut dengan metode neoskolastik. Keniscayaan dari suatu pengertian universalitas dan objektivitas merupakan hal yang dipertahankan. Tetapi Kant juga menerima teori yang menyatakan bahwa fenomena yang tidak dapat melampaui batas-batasannya merupakan asal dari pengertian. Metode analisis. Metode analisis secara etimologis, kata analisis yang dalam bahasa Inggris adalah analisis, berasal dari bahasa Yunani, gabungan dari morfem ana dan lien, yang berarti melonggarkan atau bisa disebut juga memisahkan. Analisis merupakan bentuk kegiatan logika yang menyarikan kebenaran yang konkret suatu proposisi dan memusatkan perhatian mula-mula dan terutama pada forma lugasnya, yang pada dasarnya adalah matematis, yaitu nilai sebuah kebenaran. Selanjutnya, metode kritis. Metode kritis ini dipelopori oleh seorang filosof yang bernama Socrates dan Plato. Metode kritis adalah analisis konsep dan pendapat. Metode ini menjelaskan keyakinan dan menunjukkan kontradiksi dengan mengajukan pertanyaan dan terlibat dalam suatu dialog, dengan membenarkan, mengklarifikasi, mengesampingkan dan membuang untuk menemukan esensi di akhir, dan akhirnya ditemukanlah sebuah hakikat. Selanjutnya yaitu metode intuitif. Metode intuitif ini dipelopori seorang Plotinus. Secara umum pengertian intuitif adalah penggunaan intuisi yang berupa mengetahui apa yang terjadi selanjutnya, yang didapat dari pola-pola yang tidak disadari sebelumnya. Kemampuan yang dimiliki manusia ini tidak menuntut penjelasan rasional, namun mendapatkan informasi dari perasaan yang tiba-tiba muncul. Selanjutnya metode skolastik. Metode skolastik ini dipelopori oleh seorang filosof yang bernama Aristoteles. Metode ini banyak berkembang pada abad pertengahan, yang merupakan metode klasik. Aristoteles juga dikatakan sebagai pengguna metode sintetis deduktif. Pada abad pertengahan, filsafat dikuasai oleh pemikiran teologi dan suasana keagamaan Kristen. Filsafat ini muncul dikembangkan dalam sekolah-sekolah biara dan keuskupan. Metode fenomenologis. Metode fenomenologis dipelopori oleh seorang filsuf yang bernama Husserl. Asal kata fenomenologi adalah
phenomenon, yang merupakan bahasa dari negara Yunani, yang berarti yang menampakkan fakta yang mendasari pemahaman seseorang atas realitas kehidupan di dunia ini. Ialah objek yang melintas dan menjadi relasi kesadaran manusia itu sendiri. Fenomenologi adalah manusia menghilangkan seluruh unsur subjektif seperti keinginan dan perasaan. Metode dialektis. Metode dialektis adalah metode Hegel dan Marx. Metode ini dengan jalan mengikuti dinamika pikiran atau alam sendiri berdasarkan tesis, antitesis, sintetis, sehingga dicapai hakikat kenyataan. Menurut Hegel, jalan untuk memahami kenyataan dengan mengikuti gerakan pikiran atau konsep. Asal saja mulai berpikir secara benar, maka ia akan dibawa oleh dinamika pikiran itu sendiri. Dan akan dapat memahami seluruh perkembangan sejarah. Selanjutnya, metode analitika bahasa. Metode analitika bahasa digaungkan oleh seorang filsuf yang bernama Wittgenstein. Setelah ditelitinya, ia menemukan bahwa kebingungan itu banyak disebabkan oleh bahasa filosofis yang rancau dan kacau. Menurut Wittgenstein, bagaimana seorang bisa mengetahui benar salahnya suatu pendapat sebelum ia bisa atau pastikan bahwa bahasa yang dipakai untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan tersebut dan perbincangan itu adalah benar. Selanjutnya, metode hermeneutik. Metode hermeneutik pada dasarnya adalah penafsiran yang sifatnya sangat sederhana, di mana seseorang dapat melakukan penafsiran atas objek yang dilihat, dirasa, dan dihadapi dalam kehidupannya. Namun, agar makna yang terkandung di dalam objek itu tidak melenceng, filsafat memberikan pegangan di mana penafsiran itu tidak dilakukan begitu saja. Terima kasih telah menonton video saya ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.